Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi zakat. Kami beranggotakan Muhammad Fitrah Arifuddin dan Nifa Aniar Antoni, saya sendiri. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat dan penjelasannya, jenis-jenis harta wajib zakat, nisab dan zakat tiap-tiap benda yang wajib dizakati, dan orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, zakat. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat yaitu tumbuh dan tambah. Dan secara terminologis, zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, yaitu harta yang mencapai nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Yang kedua, membahas tentang syarat wajib zakat. Zakat hukumnya adalah wajib. Dan menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, merdeka, milik sempurna, berkembang secara real atau estimasi, sampai nisab-nisab, cukup haul, dan bebas dari hutang. Selanjutnya membahas tentang macam-macam zakat dan penjelasannya atau pengertiannya. Pada dasarnya, zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Zakat mal atau harta yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat zakat. Zakat ini meliputi tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya Muhammad Fitrah Arifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nifa Aniar Antoni. Yang keempat yaitu jenis-jenis harta yang wajib zakat. Yang wajib dikeluarkan satu yakni ternak, sapi, kerbau, dan unta dengan syarat saum atau yang makanannya tidak harus membeli, cukup nisab serta haulnya atau sesudah menjadi miliknya selama 1 tahun menurut perhitungan tahun Hijriah. Yang kedua adalah emas dan perak selain perhiasan wanita yang dimubahkan, harta dagangan dengan syarat sudah sampai pada nisab pada haulnya. Yang ketiga hasil bumi yang menjadi makanan pokok dan buah-buahan yang sudah mencukupi nisabnya saja. Selanjutnya adalah nisab dan zakat tiap-tiap benda yang wajib dizakati. Nisabnya ternak, sapi dan kerbau atau sapi dan kerbau. Nisabnya apabila telah mencapai jumlah 30 ekor dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor tabi atau anak sapi yang baru berumur 1 tahun. Apabila telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor musinnah, anak sapi yang sudah berumur 2 tahun. Atas perhitungan di atas, maka selebihnya supaya dikiaskan atau diperkirakan sendiri. Keterangan, jika ada kelebihan dari jumlah yang diwajibkan, maka hal itu dapat dimaafkan. Semisal, sapi atau kerbau yang dimiliki sebanyak 39 ekor, berarti lebih 9 ekor dari jumlah 30, maka zakatnya tetap tabi, yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Cara memperhitungkannya yang demikian ini berlaku juga untuk ternak lainnya, yaitu kambing dan unta. Selanjutnya nisabnya kambing. Nisabnya apabila telah mencapai 40 ekor,
dan zakat yang dikeluarkan adalah jaza'ah atau kambing yang berumur 1 tahun, atau saniyah atau kambing yang berumur 2 tahun. Seterusnya, apabila sudah mencapai 121 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing dewasa. Jika sudah lebih dari 4.000 ekor, maka tiap 100 ekor, zakat yang dikeluarkan berupa 1 ekor kambing dewasa. Selanjutnya, nisabnya unta. Berlakunya zakat setelah mencapai 5 ekor unta. Maka dalam 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor binti maddah atau unta betina yang sudah berumur 1 tahun. 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor binti labunin atau unta yang betina yang sudah berumur 22 tahun. 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor hikoh atau unta betina yang sudah berumur 4 tahun. 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor binti labun. 91 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikoh. 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor binti labun. Apabila sudah melebihi 121 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor binti labun, dan setiap 5 ekor zakatnya 1 ekor hikoh. Selanjutnya, nisabnya hasil bumi dan buah-buahan. Nisabnya untuk yang bersih 5 usuk, yakni yang murni kuning lepas kulit. Sedang yang berupa gabah 10 usuk. Dan zakatnya sebanyak 1/10 atau 10%. Apabila untuk mengairinya tanpa biaya, apabila untuk mengairi dengan biaya, maka zakatnya 1/20 atau 5%. Ini untuk seperti halnya sawah. Keterangan 5 usuk itu berarti takarannya 956 kati timbangan atau timbangan Jawa. Sedang 1 kati sama dengan 6 ons. Nisabnya emas dan perak. Nisabnya emas bila sudah mencapai 20 miskol, sedangkan nisabnya perak 20 dirham. Dan untuk kedua benda ini, zakatnya 1/40 atau 22,5% dari harga pembeliannya. Keterangan emas dibagi 20 miskol sama dengan 80 gram. Jadi untuk emas yang sudah senisab, zakatnya 2 gram perak. Jadi untuk emas yang sudah senisab, zakatnya 2 gram. Perak dibagi 200 dirham sama dengan 670 gram. Jadi untuk perak yang sudah senisab, zakatnya 13,5 gram. Selanjutnya, apabila emas sudah lebih dari 80 gram atau perak sudah lebih dari 670 gram, maka setiap kelebihannya ditambah 2,5%. Selanjutnya, nisabnya harta perdagangan. Perdagangan artinya apapun yang diperdagangkan dengan perhitungan sejak dimulai kegiatan sampai akhir tahun perhitungan tahunnya. Wajib menggunakan tahun Hijriah. Cara membuat penilaiannya adalah harga pembeliannya disesuaikan dengan harga emas dan perak. Jika nilainya telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan bila ada kelebihan, maka kelebihan itu dikenai zakat 2,5% juga. Selanjutnya adalah F. Orang-orang yang berhak menerima dan tidak berhak menerima zakat. Di antara orang yang berhak menerima zakat, yakni orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Selanjutnya penjelasannya adalah, pertama adalah orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta keluarganya seperti makan, minum, sandang, dan perumahan. Orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan, mereka tidak mengemis dan tidak boleh meminta belas kasihan orang lain. Nah, selanjutnya adalah amil zakat.
Amil zakat adalah orang yang ditujukan oleh negara untuk mengurusi masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para menjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung beberapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja yang akan dibagikan. Selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat di tengah keluarga yang masih kafir. Di tengah keluarganya yang masih kafir. Selanjutnya rikob. Rikob yakni memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Untuk di zaman sekarang budak itu sudah jarang terjadi. Selanjutnya adalah gorim. Gorim atau orang yang berhutang. Gorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuannya untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat, mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Selanjutnya orang yang tidak berhak menerima zakat. Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat. Di sini antara lain adalah orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Selanjutnya yang ketiga adalah keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, pada suatu hari Hasan atau cucu Rasulullah telah mengambil sebuah kurma dari zakat, lantas dimasukkan mulutnya. Rasulullah SAW berkata kepada cucu beliau, itu, buanglah kurma itu. Sesungguhnya tidak halal bagi kita mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah orang yang dalam tanggungan zakat. Maksudnya, tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang masih menjadi tanggungan yang berzakat. Jadi orang yang dalam tanggungan berzakat tidak boleh menerima zakat, seperti itu. Orang yang tidak beragama Islam, itu yang pasti yang penting, pastinya tidak boleh menerima zakat. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.